Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 2509106032. Di presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan diskusi yang ada di tugas pertama arsitektur dan organisasi komputer. Pertanyaannya adalah berikut. Jadi di pertanyaan pertama ada mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Pertanyaan kedua, apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Pertanyaan ketiga, bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer? Pertanyaan pertama, mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM? Jadi, cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya kecil karena beberapa prinsip penting. Yang pertama ada kecepatan akses yang jauh lebih tinggi. Kedua, prinsip lokalitas atau locality of reference. 3. Penempatan strategis. Dan 4. Hit ratio yang tinggi. Dan yang terakhir ada hierarki cache. Selanjutnya, yang pertama, kecepatan akses yang jauh lebih tinggi. Jadi cache memori menggunakan teknologi SRAM atau static RAM yang jauh lebih cepat daripada DRAM atau dynamic RAM yang digunakan pada RAM utama. Cache dapat diakses dalam hitungan nanosecond, sedangkan RAM membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini contoh gambar dari SRAM atau static RAM, dan ini DRAM atau dynamic RAM. Jadi, static RAM atau SRAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan tidak memerlukan penyegaran berkala untuk menjaga data selama daya listrik ada. Sementara dynamic RAM atau DRAM lebih lambat dan membutuhkan penyegaran terus-menerus untuk mempertahankan isinya. Dua, prinsip lokalitas atau locality of reference. Program komputer memiliki pola akses data yang dapat diprediksi seperti berikut. Yang pertama adalah lokalitas temporal. Jadi di lokalitas temporal ini adalah data yang baru saja diakses cenderung akan diakses lagi dalam waktu dekat. Nah, untuk yang kedua, lokalitas spasial. Jika suatu data diakses, data yang lokasinya berdekatan kemungkinan lebih besar akan diakses berikutnya. Jadi, jika suatu data yang mau diakses ini lokasinya berdekatan, kemungkinan besar akan diakses berikutnya. 3. Penempatan strategis. Jadi, cache ditempatkan sangat dekat dengan CPU, bahkan terintegrasi dalam chip prosesor, mengurangi jarak dan waktu perjalanan data secara signifikan dibanding RAM yang terletak di motherboard. Jadi cache ini ditempatkan sangat dekat dengan CPU. Nah, memungkinkan dan mengurangi. Lanjut, yang nomor 4, hit ratio yang tinggi. Jadi meskipun kecil, cache dirancang untuk menyimpan data yang paling sering digunakan. Dalam praktik, cache hit rate data ditemukan di cache bisa mencapai 90-95%. Artinya,
mayoritas akses data tidak perlu ke RAM yang lebih lambat. Nah, lalu yang terakhir, nomor 5, yaitu hierarchy cache. Hierarchy cache adalah arsitektur memori yang menggunakan beberapa tingkat cache yang berbeda kecepatan dan kapasitasnya untuk mempercepat akses data oleh CPU. Terdapat beberapa level cache, yaitu L1, L2, dan L3, di mana setiap level memiliki kapasitas lebih besar dan kecepatan yang lebih lambat. Kecepatan lebih lambat ini dibandingkan level di bawahnya. Sementara L1 adalah yang tercepat dan terkecil. Nah, di sini cache L1. Di cache L1 ini level tercepat dan terkecil. Terdekat dengan CPU digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan. Cache L2 yaitu memiliki kapasitas lebih besar dan kecepatan lebih lambat dari L1 tadi. Selanjutnya cache L3. Di cache L3 ini dia tipe level terbesar dan paling lambat di antara cache CPU lainnya, tetapi masih lebih cepat dari RAM, bertindak sebagai perantara antara L2 dan RAM untuk menyimpan data instruksi yang jarang digunakan. Selanjutnya, pertanyaan 2. Apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Nah, dampak positif virtual memory antara lain yaitu menjalankan program besar, yang kedua multitasking lebih baik, ketiga isolasi memori, selanjutnya efisiensi penggunaan RAM, dan selanjutnya ada simplifikasi pemrograman. Nah, di dampak negatif yang selanjutnya, dampak negatif virtual memory yaitu antara lain 1. Thrashing atau masalah utama, dan selanjutnya adalah latensi atau akses data. Ketiga, overhead management, dan keempat, keausan storage. Lalu yang terakhir 5, fragmentasi virtual. Selanjutnya, dampak positif virtual memory itu penjelasannya. Nomor 1, menjelaskan program besar, yaitu adalah memungkinkan eksekusi program yang ukurannya melebihi kapasitas RAM fisik. Sistem dapat menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori lebih besar dari yang tersedia. Yang kedua, multitasking lebih baik. Banyak program dapat berjalan bersamaan tanpa kehabisan memori. Sistem operasi dapat mengalokasikan ruang memori virtual untuk setiap proses secara independen. Selanjutnya yang ketiga, isolasi memori. Yang berarti setiap program memiliki ruang alamat virtual sendiri, meningkatkan keamanan dan stabilitas. Satu program tidak dapat mengakses memori program lain secara sembarangan. Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi penggunaan RAM. Yaitu penjelasannya hanya bagian program yang aktif dimuat ke RAM, sementara bagian yang jarang digunakan tetap di storage. Ini mengoptimalkan penggunaan memori fisik yang terbatas. Selanjutnya yang terakhir ada 5, simplifikasi pemrograman. Jadi simplifikasi pemrograman ini adalah programmer tidak perlu khawatir tentang manajemen memori fisik atau fragmentasi. Setiap program merasa memiliki memori yang besar dan kontinu. Selanjutnya pada dampak negatif virtual memory. Yang pertama ada thrashing atau masalah utama.
Jadi di masalah utama ini atau tracing, ketika RAM terlalu penuh, sistem terus-menerus memindahkan data antara RAM dan disk untuk atau bisa disebut patch swapping. Ini menyebabkan kinerja menurun drastis karena disk jauh lebih lambat dari RAM. Selanjutnya, latensi akses data, yaitu patch fault atau data tidak ada di RAM, memaksa sistem mengambil data dari disk, menambah delay signifikan, bisa ribuan kali lebih lambat dibanding akses RAM langsung. Dan yang ketiga, overhead management, yaitu CPU harus bekerja ekstra untuk mengelola patch table, translation look aside buffer atau TLB, dan proses paging menggunakan siklus CPU yang seharusnya untuk komputasi. Selanjutnya 4. Keausan storage. Di keausan storage ini terjadi penggunaan SSD sebagai virtual memory mempercepat swap, tetapi menulis hapus terus-menerus dapat mempercepat keausan SSD atau wear leveling. Selanjutnya yang terakhir 5. Fragmentasi virtual. Meskipun mengurangi fragmentasi fisik, virtual memory bisa mengalami fragmentasi di ruang alamat virtual yang mempengaruhi efisiensi. Ini ketutup ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer? Nah, jadi jawaban saya yaitu poin pertama, perubahan arsitektur komputer oleh teknologi masa depan. Poin pertama, penghapusan batasan storage memori. Selanjutnya, penyederhanaan hierarki memori. Ketiga, processing in memory atau PIM. Selanjutnya, yang keempat, arsitektur neuromorphic. 5. Eliminasi proses boot dan shutdown. Yang keenam, persistent computing model. Dan yang ketujuh, reduksi kompleksitas virtual memory. Dan selanjutnya 8, near data computing. 9. Distributed memory architecture. 10. Efisiensi energi radikal. Dan selanjutnya yang terakhir 11. Redesign interconnect. Selanjutnya, perubahan arsitektur komputer oleh teknologi memori masa depan. Dan yang pertama, penghapusan batasan storage memori. Nah, apa sih ini? Arsitektur tradisional memisahkan tugas antara memori volatil atau RAM dan storage non-volatil atau SSD dan HDD. Teknologi NVRAM dan 3D Expoint menghilangkan pemisahan ini, menciptakan unified memory space di mana data dapat diakses cepat sekaligus persisten. Komputer tidak lagi membedakan data di memori versus data di disk. Selanjutnya ada penyederhanaan hierarki memori. Hierarki memori kompleks saat ini yaitu register, lalu L1, L2, L3 cache, lalu ke RAM, lalu ke SSD, dan yang terakhir ke HDD. Akan disederhanakan secara drastis dengan kecepatan NVRAM dan 3D Expoint yang mendekati di RAM, namun persisten beberapa level cache menjadi kurang relevan. Arsitektur masa depan mungkin hanya memiliki 2-3 tier memori dibandingkan 6 tier saat ini, tier yang tadi. Selanjutnya 3. Processing in memory atau PIM. Nah, memory store ini memungkinkan komputasi dilakukan langsung di dalam memori, bukan di CPU terpisah. Ini
Ini kok ketutup ya? Bukan di CPU terpisah, ini menghapus bottleneck klasik arsitektur von Neumann di mana data harus terus-menerus dipindahkan antara CPU dan memori. Operasi seperti pencarian database, matrix multiplication untuk AI, atau filtering data dapat dilakukan di tempat data berada. Dan selanjutnya 4. 4. Arsitektur neuromorfik, yaitu memory store dengan kemampuan meniru sinapsis biologis memungkinkan arsitektur komputer yang meniru otak manusia. Prosesor neuromorfik dapat melakukan komputasi paralel masif dengan konsumsi energi yang sangat rendah, ideal untuk AI dan pattern recognition. Ini adalah departur dari arsitektur sekuensial tradisional. Selanjutnya ada 5. Eliminasi proses boot dan shutdown. Dengan memori non-volatil tadi sebagai primary memory, sistem tidak perlu loading OS dan aplikasi dari disk setiap kali dinyalakan. Nah, komputer dapat langsung melanjutkan dari state terakhir dalam hitungan milidetik. Konsep booting menjadi obsolete, komputer selalu dalam keadaan ready. Selanjutnya 6. Persistent computing model. Sistem operasi dan aplikasi akan dirancang ulang dengan asumsi bahwa semua data di memori adalah permanen. Ini mengubah programming model fundamental. Tidak ada lagi konsep save atau crash recovery. Karena state aplikasi otomatis persisten karena state aplikasi otomatis persisten. Saya ulang. Ini mengubah pemrogramming model fundamental, tidak lagi konsep save atau crash recovery karena aplikasi otomatis persisten. Checkpointing dan journaling menjadi built-in di hardware level. Selanjutnya 7. Reduksi kompleksitas virtual memory. Virtual memory saat ini diperlukan karena keterbatasan RAM fisik. Dengan kapasitas NVRAM yang besar dan persisten, kebutuhan swap space dan patch fault handling berkurang drastis. Memory management menjadi lebih sederhana dengan unified address space yang langsung mapped ke storage persistent. Selanjutnya nomor 8. Near data computing. Arsitektur bergeser dari membawa data ke komputasi menjadi membawa komputasi ke data. Processing unit kecil ditempatkan dekat atau terintegrasi dengan memori, mengurangi data movement yang menjadi bottleneck utama performa dan konsumsi energi modern. Selanjutnya nomor 9. Distributed memory architecture. Di distributed memory architecture ini, teknologi resistor memungkinkan crossbar arrays yang dapat melakukan komputasi paralel masif. Arsitektur masa depan tidak lagi bergantung pada single CPU monolitik, tetapi ribuan processing elemen kecil yang tersebar di seluruh memori fabrik bekerja secara paralel. Selanjutnya, nomor 10. Efisiensi energi radikal. Nah, non-volatility berarti memori tidak memerlukan refresh power seperti DRAM atau dynamic RAM. Data centers dapat memastikan server yang idle sepenuhnya tanpa kehilangan state.
mengurangi konsumsi energi hingga 90%. Arsitektur power management berubah total dari always on ke instant atau instant off. Selanjutnya jadi dengan processing in memory dan near data computing, bus dan interconnect tradisional atau PCLE dan juga memory bus perlu dirancang ulang. Fokus bergeser dari bandwidth tinggi untuk data transfer ke latensi rendah untuk koordinasi antara processing elemen yang tersebar. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 12, database dan storage engine baru. Nah, jadi di sini file system dan database engines yang dirancang untuk block based storage atau HDD atau bisa disebut HDD ataupun dan juga SSD. Tidak optimal untuk byte addressable persistent memory. Arsitektur baru menggunakan persistent data structures yang langsung bekerja di memori tanpa serialization atau deserialization overhead. Oke, baik, sepertinya segitu saja jawaban saya dan presentasi saya mempresentasikan jawaban dari pertanyaan diskusi, ketiga pertanyaan diskusi yang ada di tugas pertama Arsikom. Baik, sebelumnya terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.